Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bapak Budi Santoso. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 01 Mojorejo. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillah. Amin. Pada pelajaran 9 kali ini kita akan belajar tentang sholat wajib. Sholat wajib merupakan sholat yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam sehari semalam, sholat wajib ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Masing-masing sholat wajib memiliki rokaat yang berbeda. Apa itu rokaat? Rokaat adalah jumlah atau banyaknya gerakan ruku dalam sholat. Contoh, sholat subuh memiliki 2 rokaat. Artinya ada 2 ruku dalam sholat subuh. Sholat duhur memiliki 4 rokaat. Artinya ada 4 ruku dalam sholat duhur. Sholat asar memiliki 4 rokaat. Artinya ada 4 ruku dalam sholat asar. Sholat maghrib memiliki 3 rokaat. Artinya ada 3 ruku dalam sholat maghrib. Dan sholat isya memiliki 4 rokaat. Artinya ada 4 ruku dalam sholat isya. Jadi jumlah rokaat dalam sehari semalam ada 17 rokaat. Sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Sholat merupakan ibadah pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Orang yang baik sholatnya, maka baik pula semua amalnya. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari salah satu kisah Nabi. Kisah siapakah itu? Ya, betul sekali teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Idris alaihi salam. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yang pertama adalah teman-teman harus mampu mengetahui kisah Nabi Idris alaihi salam dengan benar. Kedua, mampu meneladani sikap rajin belajar dari kisah Nabi Idris alaihi salam. Dan yang ketiga, harus mampu menceritakan kisah Nabi Idris alaihi salam dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Anak muslim harus rajin belajar. Anak muslim juga tidak boleh malas belajar, karena malas belajar bukan sifat dari para nabi. Selain belajar, teman-teman juga harus selalu berdoa, karena dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar, maka insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Nah, maka dari itu, mari kita simak salah satu kisah seorang nabi yang rajin belajar sejak kecil dan tidak pernah menyerah. Siapakah dia? Ya, kita langsung lihat kisah Nabi Idris alaihi salam. Simak dengan baik videonya ya.
Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57.
Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, itu tadi adalah kisah Nabi Idris alaihissalam yang sudah teman-teman simak videonya. Kita selanjutnya akan membahas mengenai keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Seperti sudah disebutkan di dalam video bahwa Nabi Idris ini merupakan seorang nabi yang gemar sekali belajar sejak kecil. Nah, dan beliau juga merupakan nabi yang pertama kali bisa membaca, menulis, dan memahami berbagai ilmu pengetahuan. Yang dipelajari oleh Nabi Idris ternyata teman-teman tidak hanya ilmu agama. Beliau juga mempelajari ilmu pengetahuan umum yang lain. Sampai kaum tersebut merupakan kaum yang pertama bisa memakai baju menggunakan bahan yang tidak dari kulit binatang, karena itu berkat Nabi Idris mempelajari ilmu menjahit. Dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan umum lain yang oleh Nabi Idris kuasai. Kemudian, nah, ketika belajar ini, Nabi Idris selalu bersemangat dan tidak mudah lelah ketika belajar. Artinya dia selalu gigih, selalu bersungguh-sungguh. Nah, kenapa sampai akhirnya ia pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan. Karena kepintarannya tersebut, banyak sekali orang yang merasa iri dengan Nabi Idris. Tapi Nabi Idris tidak menganggap hal tersebut suatu hal yang mengganggunya. Nah, teman-teman, selain Nabi Idris merupakan seorang nabi yang sangat pandai, Nabi Idris juga terkenal sebagai panglima perang yang sangat gigih dan sangat pintar dalam berperang, sehingga setiap perang yang diikuti oleh Nabi Idris pasti selalu menang. Nah, karena itu Nabi Idris diberikan julukan Asadul Usud, yang memiliki arti singa dari segala singa. Oke, baik teman-teman, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan Ayo Menjawab. Silahkan teman-teman tulis soal yang sudah Miss Putri persiapkan. 5 soal ini teman-teman tulis di buku tulis teman-teman, kemudian teman-teman jawab dengan baik. Setelah tadi teman-teman menyimak kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Pertanyaan yang pertama, siapakah Nabi Idris alaihissalam itu? Kemudian yang kedua, apa kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam? Yang ketiga, berapakah usia Nabi Idris alaihissalam ketika diangkat menjadi seorang nabi? Yang keempat, apa julukan yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam? Dan yang kelima, apa sikap yang bisa kita contoh dari Nabi Idris alaihissalam? Silahkan teman-teman tulis soalnya, kemudian jawab dengan baik 5 soal tersebut dari kegiatan pembelajaran yang sudah teman-teman lakukan dengan mengamati tayangan video kisah Nabi Idris alaihissalam. Silahkan dikerjakan teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita pada hari ini dan pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tim KKG PAI Kota Madiun dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Pelajaran 8, Allah Subhanahu wa taala Maha Raja. Dua kalimat syahadat. 1. Syahadat tauhid. 2. Syahadat Rasul. Syahadat tauhid berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. 2. Syahadat Rasul berbunyi Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid artinya kesaksian tentang keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang wajib kita sembah. Jangan menyembah pada selain Allah. 3. Jangan bergantung kepada selain Allah. Makna dua kalimat syahadat, syahadat Rasul, artinya meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Wajib kita mengikuti ajarannya. Wajib kita mencontoh perilakunya. Nah, untuk soal di rumah, silakan anak-anak mengerjakan soal sebagai berikut. Silakan mengerjakan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang ke-8 dengan tema Senang Bisa Membaca Al-Quran. Hari ini kita akan belajar Quran Surat Al-Asr. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, nama surat Al-Asr diambil dari bunyi ayat yang pertama. Arti dari Al-Asr yaitu masa atau waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat.
Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Asr menempati urutan surat yang ke-103. Selanjutnya, marilah kita belajar bersama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Setelah kita belajar membaca surat Al-Asr, kita akan mencoba mempelajari isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Asr. Di antaranya, 1. Dalam surat Al-Asr, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menghargai waktu. Yang kedua, dalam surat Al-Asr memerintahkan kita untuk senantiasa beriman kepada Allah. Yang ketiga, dalam surat Al-Asr terdapat perintah untuk mengerjakan amal yang baik atau amal yang sholih. Dan yang keempat, dalam surat Al-Asr kita senantiasa diperintahkan untuk menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Demikian tadi materi yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk menutup pelajaran kita, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Saleh alaihi salam. Setelah Nabi Hud, keluarga serta pengikutnya hijrah ke Hadramaut. Mereka membentuk kehidupan baru di sana dalam suasana keimanan yang tinggi. Sebagian anak keturunan mereka bermigrasi ke utara, ke daerah Hijaz. Di sana mereka membuat pemukiman baru dan berkembang turun-temurun. Bangsa baru ini dikenal sebagai bangsa Tsamud atau kaum Tsamud. Secara silsilah keluarga, kaum Tsamud berkerabat dengan kaum Ad. Mereka berasal dari satu kakek buyut, yaitu Iram cucu Nabi Nuh. Maka tak heran jika kaum Tsamud mirip dengan kaum Ad. Mereka orang-orang yang diberi kecerdasan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud juga mewarisi budaya dan keahlian bangsa Ad dalam bidang arsitektur. Mereka membuat bangunan megah di tanah datar dan membuat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Kaum Tsamud sangat mahir dalam ilmu pahat. Mereka membuat relief-relief yang indah. Kota mereka yang terkenal adalah Al-Hijr. Pengairan, pertanian, dan peternakan mereka berkembang sangat baik, serupa kaum Ad dahulu. Pada mulanya, kaum Tsamud menarik pelajaran berharga dari pengalaman buruk kaum Ad. Karena itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam kedamaian dan ketaatan kepada Allah.
Tetapi setelah beratus-ratus tahun berjalan, kejayaan membuat mereka menjauh dari ketakwaan kepada Allah. Mereka, terutama pembesar-pembesarnya, mulai angkuh. Penindasan kepada orang-orang miskin dan lemah di antara mereka. Kebohongan, kecurangan menjadi biasa bagi mereka. Kaum Tsamud juga mulai menyembah berhala dan diteruskan turun-temurun oleh anak cucu mereka. Mereka melupakan ajaran Allah dan menuruti bujukan setan. Allah tidak membiarkan manusia dalam kesesatan tanpa ada petunjuk. Karena itu, Allah memilih Saleh untuk menjadi utusan bagi kaum Tsamud. Saleh berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum Tsamud. Kecerdasan yang menonjol, rendah hati, dan ramah, pandai bergaul, serta sabar. Bakat kepemimpinannya sudah tampak sejak muda. Saleh disukai oleh kaumnya. Mereka berharap Saleh akan menjadi pemimpin mereka. Setelah menerima petunjuk-petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Saleh alaihi salam memulai dakwahnya kepada kaumnya. Kebanyakan kaum Tsamud tidak mau percaya kepada dakwah Nabi Saleh, terutama para pembesar-pembesarnya. Hanya sebagian dari mereka yang menyambut seruannya, terutama dari golongan-golongan miskin dan lemah. Para pemuda kaum Tsamud mengejek orang-orang lemah itu, tetapi iman mereka sudah kokoh kepada seruan Nabi Saleh. Melihat hal itu, para pemuda kaum Tsamud menjadi sakit hati dan gusar. Keangkuhan mereka menjadi-jadi. Mereka tidak mau kehilangan pengikut. Mereka ingin Nabi Saleh tidak mempunyai pengikut sama sekali. Mereka berusaha agar orang-orang beriman itu meninggalkan Nabi Saleh dan kembali menyembah berhala mengikuti mereka. Kemudian mereka menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. Mereka berpikir tentulah Nabi Saleh tidak bisa memenuhinya dan jatuhlah wibawahnya di mata para pengikutnya. Dengan demikian, orang-orang beriman itu akan meninggalkan Nabi Saleh. Mereka menuju Bukit Berbatu. Nabi Saleh memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan supaya diberi mukjizat. Dari dalam batu besar keluarlah seekor unta yang sangat istimewa. Besar, gemuk, berbulu tebal, sangat bagus dan hamil 10 bulan. Para pemuka kafir sangat terperanjat. Kaum Tsamud memang ahli dalam memahat batu, tapi unta ini sungguh indah dan hidup. Bukan patung pahatan dari batu. Semua ini tidak menjadikan pemuda-pemuda Tsamud beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Sejak itu, pengaruh Nabi Saleh semakin besar. Bertambah kuat keyakinan orang yang beriman. Para pemuda Tsamud semakin cemas. Mereka takut wibawa mereka makin turun dan tidak mempunyai pengikut lagi. Maka mereka mengadakan rapat rahasia untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh. Mereka sepakat untuk membunuh unta mukjizat itu. Para pemuda Tsamud menyuruh 9 orang untuk membunuh unta itu. Mereka ini adalah para penjahat yang dikenal berani dan kejam. Bersama-sama mereka membunuh unta. Ada yang memanah dan seorang menyembelihnya. Pemuda Tsamud mengumumkan pembunuhan unta itu dengan congkaknya. Mereka berpikir dakwah Nabi Saleh akan terganjal. Tentu banyak orang beriman yang akan meninggalkannya karena mukjizat yang sudah tidak ada. Masyarakat sangat sedih dan ketakutan mendengar kabar itu. Mereka sedih karena tidak bisa lagi minum air susu unta ajaib itu dan takut azab Allah akan benar datang menimpa mereka. Para pemuda Tsamud mendatangi Nabi Saleh dengan angkuh dan penuh rasa kemenangan. Hai Saleh, kami telah membunuh untamu. Datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami. Kalau tidak, pasti kau pembohong besar. Kalian diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang di rumah kalian. Setelah itu, azab dari Allah pasti akan datang. Setelah 3 hari berlalu, terdengar suara sangat keras menggelegar dari langit. Petir menyambar dan bumi berguncang karena gempa dahsyat. Semua orang kafir itu mati mengenaskan. Bangunan yang mereka banggakan banyak yang ambruk. Binasalah kaum Tsamud yang durhaka. Sampai saat ini, sisa-sisa pemukiman kaum Tsamud berupa rumah dan gedung dari batu yang dipahat masih bisa dilihat di Saudi Arabia dan merupakan situs bersejarah dunia. Kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah dengan azab yang singkat tapi dahsyat. Mereka diazab karena tidak mengesahkan Allah
dan tidak mau mengikuti utusan Allah, yaitu Nabi Saleh. Mereka memilih mengikuti syaitan. Dan walaupun yang membunuh unta hanya beberapa orang, tetapi orang kafir yang lainnya merestui. Mereka mendiamkan perbuatan jahat di antara mereka. Kisah kaum Tsamud mengajarkan kepada kita keharusan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan sehingga kita bisa belajar dan beraktivitas seperti sedia kala, dan semoga kita dijauhkan dari virus corona. Pada kesempatan kali ini, mengawali pertemuan kita, marilah kita berdoa memohon kepada Allah, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2 pelajaran ke-6, yaitu tentang Al-Quran surah Al-Ma'un. Seperti kalian ketahui, surah Al-Ma'un adalah surah di dalam Al-Quran nomor urut ke-107. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un tergolong ke dalam surah Al-Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir dalam surat Al-Ma'un yang artinya bantuan penting atau hal-hal yang berguna. Marilah kita baca bersama-sama surah Al-Ma'un ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah memberikan pelajaran, yaitu dengan memberikan ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah menjelaskan siapakah orang yang mendustakan agama,
yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang murah hati, orang yang suka memberi, orang yang berhati mulia baik kepada anak yatim maupun kepada orang-orang miskin. Di dalam surat Al-Ma'un Allah juga menjelaskan, Allah juga mengancam dengan ayat keempat, yaitu fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang yang celaka dalam sholat? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang yang suka menunda-nunda sholat, orang yang suka melupakan sholat. Selain itu juga orang yang senang berbuat riya atau pamer ketika dia sholat, dan juga orang yang enggan menolong kepada orang lain dengan hal-hal yang berguna. Maka anak-anak sekalian, dari surat Al-Ma'un yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, marilah kita menjadi pribadi yang suka memberi, suka menolong kepada orang lain, dan juga menjadi pribadi yang disiplin dalam menjalankan sholat. Sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker ketika berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat, tetap berada di rumah dalam melaksanakan aktivitas. Sekian ada kurang lebihnya, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu memahami surat Al-Hujurat ayat 13. Indikator atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu membaca, kemudian mampu mengartikan dan mampu menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, siswa mampu memahami isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir, siswa mampu mencari hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat dan mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini kita simak dulu pembacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun
artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Surat Al-Hujurat merupakan surat yang ke-49 di dalam Al-Quran dan merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun di kota Madinah dan surat yang turun ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Adapun kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka semua bisa saling tolong-menolong dan saling mengenal. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan yang ketiga, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Bukan yang cantik, bukan yang pandai, bukan yang pintar, bukan yang mempunyai harta yang banyak, tetapi yang bertakwa. Bertakwa di sini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian pembelajaran ini, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kondisi, taati protokol kesehatan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini tentang Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, 1. Siswa mampu membaca Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang kedua, siswa mampu menghafal Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang ketiga, siswa mampu memahami arti Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Berikut kita simak bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Al-Quran Surah Al-Ma'idah merupakan surah yang kelima dalam Al-Quran. Adapun kandungan atau isi dari Al-Quran Surah Al-Ma'idah adalah 1. Perintah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perintah untuk senantiasa bertakwa atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 3. Perintah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tetap taati protokol kesehatan, sholat 5 waktu, dan hormat kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Fitri Ratnasari dari SDN 02 Manisrejo. Sekarang ini kita masih dalam kondisi COVID-19. Maka dari itu ibu mengajak kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu menjaga 5M. 1. Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Yang kelima, yaitu menjauhi kerumunan. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang sikap toleran atau toleransi dan simpatik. Yang pertama, yaitu apakah artinya toleran atau toleransi? Toleransi adalah bersikap atau bersifat menghargai, membolehkan pendapat dan kepercayaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat dan kepercayaan kita. Contohnya, toleran yaitu menghargai teman kita saat teman kita akan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka, walaupun keyakinan mereka berbeda dengan kita. Yang kedua, yaitu sifat simpatik. Apa itu sifat simpatik? Sifat simpatik yaitu perasaan seseorang yang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya sendiri. Contoh simpatik yaitu mendengarkan curahan hati teman dengan baik. Yang kedua, memposisikan keadaan kita dalam posisi orang lain. Mengapa kita harus bersifat toleran dan simpatik? Karena agar memupuk sifat sosial dalam diri kita, terhindar dari sifat egois, dan hidup menjadi damai dan rukun. Sekarang kita sudah pahamkan tentang sikap toleran dan simpatik terhadap sesama. Sekian dulu pembahasan dari Ibu. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.